Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Muhammad Harun Asar, NIM 2020130001, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisa model jaringan, desain rancangan, dan juga perangkat jaringan pada studi kasus PT SNS Group, yaitu area distribusi kantor regional Sulawesi 1 dan juga regional Sulawesi 2. Oke, kita masuk ke pertama, analisa model jaringan. Oke, analisa model jaringan seperti pada proses bisnis sudah jelaskan, yaitu ada 4 departemen pada kantor regional masing-masing ya. Ada finance, HRD, admin, dan juga gudang. Nah, di mana setiap departemen pada kantor regional Sulawesi 1 dan Sulawesi 2 ini harus terhubung dengan kantor pusat yang ada di Jakarta. Di mana server pada aplikasi Bosnet ini, aplikasi yang digunakan pada proses bisnisnya itu terpusat atau ditaruhnya di Jakarta. Jadi otomatis kita harus menghubungkan ini ya, setiap kantor regional dengan kantor pusatnya. Selanjutnya dalam perencanaannya nanti seluruh departemen ini kita akan hubungkan dengan satu jaringan LAN ya. Jadi dalam satu kantor regional itu kita akan buatkan dia jaringan LAN. Lalu nanti jaringan LAN-nya kita akan hubungkan ke pusat. Terus tiap departemen nanti memiliki beberapa user. Nah, di sini kita membuat dia terbagi dalam satu jaringan LAN karena tiap departemennya memiliki beberapa user. Jadi ada beberapa user nanti di setiap departemen, itu bagian finance, HRD, dan admin, yang dimana kita buat dia jadi jaringan lokal dulu dalam LAN, baru kita hubungkan ke jaringan pusat. Selanjutnya, kemudian untuk menghubungkan jaringan LAN dengan server utama yang ada di Jakarta, kita akan menggunakan Cloud VPN dari provider Telkom, di mana kita menggunakan di sini Cloud VPN selain sebagai untuk membantu menghubungkan jaringan LAN yang kita buat dalam kantor dengan server pusat. Itu juga kita memilih Cloud VPN ini karena masalah keamanan. Jadi dengan penggunaan VPN bisa mungkin lebih aman jaringannya. Oke, kita lanjut untuk user tiap departemen. Jadi di setiap kantor regional itu ada beberapa user ya. Itu di regional Sulawesi 1 ada 5 user pada finance, HRD ada 4 orang, gudang ada 2, admin ada 4, dan juga kita ada tambahan ya kepala regional ya. Jadi juga kita punya kepala regional di bagian departemennya. Begitu pula dengan kantor regional Sulawesi 2 yang ada di Manado. Dia juga finance-nya ada 5, HRD 4, gudangnya 2, admin 4, dan juga 1 orang untuk kepala kantor atau kepala region. Jadi secara jelas di sini kita bisa simpulkan bahwa kantor regionalnya hampir mirip. Oke, kita masuk pada rancangan desain jaringan di sini. Merupakan rancangan desain jaringannya kita bisa bagi 3 ya. Kita bisa bagi 3 di sini. Yang pertama ini merupakan bagian server pusat, ini jaringan pusat ya, jaringan kantor pusat. Nah, di sini kita punya server bosnetnya ya. Di sini kita punya server bosnetnya. Terus setelah itu server bosnetnya ini kita akan hubungkan menggunakan switch untuk masuk ke router kantor pusat. Yang dimana router kantor pusat ini kita akan hubungkan dengan modem PT Telkom ya. Jadi di sini kita menggunakan jasa PT Telkom untuk masuk ke cloud PT Telkom ya. Jadi kita memanfaatkan cloud dari PT Telkom ini untuk saling terhubung nanti dengan kantor regional. Nah, untuk kantor regional sendiri kita bisa bagi di sini. Ini merupakan kantor regional 1 Sulawesi 1 yang dimana kantor pusatnya berada di Makassar ya. Terus selanjutnya di sini ada kantor regional Sulawesi 2 yang berada di Manado. Jadi bisa disimpulkan ini sudah antar daerah ya. Di sini di Jakarta dia, di sini Jakarta, terus di sini di Makassar, dan di sini di Manado. Oke, pada dasarnya kantor regional itu mempunyai arsitektur atau desain rancangan yang mirip-mirip saja, yaitu di mana kita membuat dulu LAN-nya ya. Kita membagi jaringan LAN-nya itu menggunakan switch di sini. Kita pakai switch di sini ya. Switch untuk membagi jaringan per tiap departemen. Jadi
kita akan bagi jaringannya dulu per tiap departemen, di mana di sini kita bisa lihat ya, ada departemen admin, terus ada untuk ini untuk HRD, terus juga ada untuk gudang dan juga untuk ini ya, finance, bagian finance. Jadi kita sudah bagi-bagi menggunakan switch ya, setelah dari router utama kantor dan juga modem IndiHome-nya, modem Telkom. Mohon maaf. Ya, di sini kita sudah bagi-bagi per departemen. Nah, nanti departemen sendiri untuk menghubungkan ke masing-masing usernya di sini, kita akan menggunakan hub. Kita akan menggunakan hub untuk membagi lagi jaringannya per user tiap departemen. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian finance di sini kita mempunyai 5 user ya. Ini sama dengan penjelasan yang tadi, user yang tadi itu ada 5 di sini di bagian finance, terus gudang dia punya 2 ya. Punya 2 user, terus untuk HRD dia punya 4, terus untuk admin dia punya 4 juga ya. Jadi setelah dari switch kita bagi per departemen, terus selanjutnya kita akan bagi per user menggunakan hub. Oke, selanjutnya untuk ini ya, untuk khusus untuk ruangan kantor kepala, kita menggunakan ini wireless access point, di mana kepala kantor membutuhkan jaringan yang lebih stabil, jaringan yang lebih terkhusus dia ya. Jadi kita sendirikan dia karena kantor kepala ya, otomatis di kantornya sendiri dia bos, berarti dia ruangannya tersendiri ya, tidak ada orang lain. Jadi dia cuma satu orang di dalam ya. Jadi makanya kita pakai menggunakan access point untuk kepala kantor di sini. Dia wireless, dia jadi tanpa kabel. Terus selanjutnya di bagian sini, di setiap bagian regional ini kita terhubung, ada namanya cloud ya, cloud PT Telkom. Jadi yang menghubungkan seluruh untuk menghubungkan seluruh jaringan ini kita menggunakan cloud PT Telkom, di mana cloud PT Telkom ini digunakan untuk model jaringan dengan bantuan internet. Oke, selanjutnya kita akan lanjut peralatan yang direkomendasikan pada setiap regional ya. Jadi ini merupakan perangkat-perangkat yang kita akan gunakan nanti dalam membuat jaringannya. Yang pertama itu modem ISP Telkom Astinet 5 Mbps, itu ada sekitaran 1,5 sampai 2 juta per bulan. Terus ada router Mikrotik, router board CCR 1009 7G 1C 1S Plus, di mana kisaran harganya sekitar 7,5. Selanjutnya ada switch Mikrotik router board CSS 326 24G 2S Plus RM. Harganya itu sekitaran 2,5 ya, 2,5 sampai 3 juta. Terus selanjutnya hub D-Link DGS 100 8A gigabit 8 port switch hub. Harganya 300.000. Terakhir kita untuk di bosnya ini kita menggunakan access point TP-Link 300 Mbps. Dia wireless and silent mode ya. Jadi dia tidak ada kabelnya karena dia wireless. Oke, selanjutnya penjelasan tentang modem ISP Telkom Astinet 5 Mbps, di mana Astinet adalah produk tingkat yang lebih tinggi kualitas layanannya dibandingkan IndiHome. Jadi Astinet ini merupakan kakak tingkat dari IndiHome ya, sama-sama keluaran Telkom, tapi Astinet ini dikategorikan punya layanan internet yang dedicated dengan bandwidth yang fleksibel mulai dari 1 Mbps, di mana kecepatannya ini agak lumayan stabil ya daripada IndiHome. Nah, kenapa kami menggunakan Astinet dibandingkan IndiHome? Yang pertama adalah sangat cocok untuk koneksi skala besar ya, seperti WAN. Selanjutnya kecepatan akan lebih stabil dibandingkan dengan IndiHome. Jadi bisa dikategorikan bahwa penggunaan Astinet ini untuk menunjang kecepatan akses di kantor regional ya. Selanjutnya untuk router sendiri kami menggunakan Mikrotik router board CCR 1009 7G 1C 1S Plus, di mana dengan spesifikasinya itu router board
7 port ya, 10 sampai 1000 Ethernet port, 1 combo SPF tambah 1 SFP sama 1 port serial dan 1 port USB. Jadi ada banyak dia ya, multi port sekali ya. Jadi banyak port yang bisa digunakan. Terus CPU nominal frekuensi 1,2 GHz, main storage dia NAND 128 MB, RAM 2 GB, onboard dan serial port dia 2 DB9 dan RS232. Selanjutnya switch Mikrotik rotor board CSS32624G 2S RM ini untuk membagi jaringan ke tiap departemennya kita menggunakan ini ya. Untuk spesifikasinya sendiri Ethernet dan Fiber SWOS 24 gigabit switch port 2 kali SFP plus 10G, SFP port support dual standar 1G dan 10G. Dia Rackmount case. Jadi Rackmount case ini artinya dia bisa di ini ya, tempel ya di ini ya. Oke, selanjutnya ada hub D-Link DGS 1008A gigabit 8 port switch. Jadi switch di sini mohon maaf ya, ini hub ya. Ini merupakan switch hub gigabit, kecepatan datanya 10 sampai 1000 Mbps. Interface-nya dia sampai 8 port ya. Jadi penggunaan komputer yang digunakan itu bisa sampai 8 meskipun kebutuhan kita cuma sekitar 5, 4 dan 3 user di setiap departemen, tapi ini sangat tetap bagus ya kita menggunakan ini. Sudah memenuhi kebutuhan dengan harga yang cukup murah. Selanjutnya untuk di kantornya kepala regional itu menggunakan access point TP-Link 300 Mbps wireless and selling mount ERP 110. Jadi dengan spesifikasinya access point atau wireless, dia single band 2,4 GHz up to 300 Mbps. Jadi dia ini wireless ya, jadi dia tidak menggunakan kabel dan dia bisa ditempel di dinding atau di plafon. Jadi sehingga untuk bosnya sendiri itu terkesan kantornya lebih fleksibel ya, lebih elegan. Oke, terima kasih. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.